lidah aja beres. Oh, pas ini. Jangan sampai dicicipinya. Tambah lagi. Itu batal. Audio Jungle. Bismillah, alhamdulillah, wabillah, wabifadlillah, wabisyafaati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan bersama kita mengucapkan alhamdulillah atas segala rahmat, hidayah, inayah, serta izin dari Gusti Allah. Saat ini, pagi ini, hari ini bertepatan dengan hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kita, umat Muslim, yaitu kitab suci Al-Quran, yang pada tanggal 17 Ramadan Allah turunkan kitab suci Al-Quran kepada baginda Rasul Muhammad SAW melalui wasilah sang pengirim wahyu yang disebut dengan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Allah turunkan kitab suci Al-Quran kepada baginda Rasul selama kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berapa, Bu? Iya, nanti sesi pengajian Ustadz tanya, yang kejawab Ustadz kasih kado tuh. Kedua, mari kita bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Senantiasa kita untaikan solawat tak pernah bosan, karena kita semua berharap syahdu. Ingat, jam 5 ke sana sampai setengah 6 jangan keluar, macet ya Bu ya. Mendingan antang di rumah, pegang Al-Quran, tadarusan, pegang tasbih. Udah, Ustadz pernah jam 4:30 disuruh istri suruh beli takjil. Lewat sana, pas nyampe Alamanda macet. Sampai rumah jam 6. Marah-marah. Ningen dibayin, Bu. Nah, ternyata macet. Udah ibu-ibu antang di rumah. Setuju, Bu? Baik, tema kita adalah THR. Nah, Ustadz akan bagi THR sekarang. THR bukan sekedar tunjangan hari raya, tapi THR adalah T-nya, tuntaskan Ramadanmu dengan berpuasa. Ibu masih puasa? Alhamdulillah. Puasanya nahan lapar dan haus saja apa sekedar menahan nafsu? Jangan sampai puasa kita sekedar menahan lapar dan haus saja. Maksimalkan puasa kita harus benar-benar dari hati, bukan sekedar menahan nafsu makan dan lapar dan haus saja, tetapi puasa kita harus mampu menahan emosi. Apa, Bu? Emosi. Apa itu emosi? Marah-marah. Biasanya yang suka marah-marah bapak-bapak apa? Istri. Ibu-ibu. Wajar gak ibu-ibu marah? Wajar. Sibuknya kerjaan ibu yang numpuk, piring yang beneran-beneran numpuk, cucian banyak, lantai kotor, kompor gas kotor. Jam 5:30 lihat Magicom belum dicetrekin. Kira-kira kesel gak, Bu? Banyak kerjaan, ngurusin anak, ngurusin baju, nyetrika baju, segala macam. Suaminya cuma nongkrong main HP. Kira-kira marah nggak, Bu? Marah. Apakah harus diluapkan kemarahan ibu dengan mencaci maki suami, Bu? Tidak. Tapi
Puasa mengajarkan kita agar bersabar sehingga kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena poin dari puasa yang kita lakukan adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa itu takwa? Bu, takwa itu apa? Takwa itu adalah bukti kita cinta kepada Allah. Apa itu cinta? Kasih sayang. Cinta itu seperti sholat tarawih. Seperti sholat tarawih. Bukan sekedar siapa yang datang lebih awal, tapi siapa yang mampu bertahan sampai final. Malam pertama merame. Ujung-ujungnya sampai sekarang cuma 2 baris. Kemana? Sibuk nongkrong selfie di Royal Bali. Jangan-jangan ibu-ibu nggak tarawih. Masih tarawih? Alhamdulillah. Jadikan cinta kita seperti sholat tarawih. Dari awal sampai akhir ikut istiqomah sholat tarawih. Ustadz, kenapa harus tarawih sampai final? Karena puasa tidak didorong dengan sholat tarawih. Laksana kita punya kendaraan tidak ada BBM. Ibu pernah dorong motor? Gara-gara apa? Kehabisan bensin. Capek nggak dorong motor, Bu? Capek. Maka dari itu, usahakan kendaraan yang kita punya harus full BBM-nya. Dengan cara apa? Dengan diisi BBM dengan sholat tarawih. Karena puasa tanpa tarawih, kendaraannya sia-sia. Tuh. Lantas, kalau kendaraannya supaya bagus, bagaimana supaya tidak ditilang? Harus komplit surat-suratnya. Dengan apa surat-surat tersebut? Dengan menunaikan bayar zakat. Ya kan ini tentang puasa. Puasa kita supaya diterima. Harus melalui tarawih. Dan harus disempurnakan dengan zakat. Ibu sudah bayar zakat? Belum. Karena kewajiban bayar zakat, hukum wajibnya pada saat malam Idul Fitri. Ustadz, boleh nggak sekarang saya bayar zakat? Boleh. Namanya pahala sunnah. Zakatnya mah wajib, tapi pahalanya sunnah. Di mana diwajibkan zakat? Pada saat maghrib malam Idul Fitri sampai turunnya sholat Idul Fitri. Pahala yang berlipat pada saat bayar zakat adalah malam Idul Fitri. Ibu sudah disiapin zakatnya? Insya Allah. THR. Nah, 1 T. Tuntaskan ibadah puasa kita dengan sholat tarawih berjamaah. Bu, masih semangat sholat tarawih? Jangan sampai bolong. Kalau halangan beda lagi. Namanya perempuan pasti ada halangan. Biarpun ibu sedang haid, tetap ibadah dilakukan. Jangan sampai pada saat haid ibu nggak mau ngebangunin sahur, nggak mau masakin sahur untuk suami. Masih masakin sahur? Masih bangunin anak untuk sahur? Alhamdulillah, keren. Itu namanya istri soleha. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, THR. Hiasi ibadah suci Ramadan kita dengan apa, Bu? Zakat. Dengan zakat. Haknya hiasi bulan puasa di bulan suci Ramadan dengan zakat, zikir, dan sholat. Ibu, kalau puasa kita ingin diterima oleh Allah, harus bayar zakat. Seperti tadi kita punya kendaraan, supaya kendaraan kita aman di bawahnya, maka BBM harus ada dan surat-surat harus komplit. Bagaimana kita mau tenang di saat bawa kendaraan, lihat kendaraan sudah ketip-ketip BBM-nya. Lihat kendaraan surat-suratnya tidak ada di saat kita mau mudik di perjalanan, ada polisi sedang berdiri di depan, kita
Was-was. Kenapa was-was? Karena tidak lengkap. Itu di dunia apalagi di akhirat. Maka ibadah akhirat yang merupakan puasa ini as-saumuli kata Allah. Puasa itu untukku wa ana ajzi'u bihi, dan aku yang akan langsung memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Maka puasa kita harus benar-benar hiasi dengan zakat dan diisi dengan sholat tarawih. Siap? Masih semangat sholat tarawih, Bu? Semangat. Daripada ngobrol-ngobrol, daripada kumpul-kumpul di malam sholat tarawih, mendingan kita hadir di musola untuk melaksanakan sholat tarawih. Walaupun sholat tarawihnya sambil duduk. Ibu pernah sholat tarawih sambil duduk? Sah enggak, Bu, sholat tarawih sambil duduk? Bu, sholat tarawih sambil duduk sah enggak? Sah, karena sholat tarawih hukumnya sunnah, kecuali sholat wajib. Kalau sambil duduk tidak sah, kecuali emang fisiknya sedang sakit, baru boleh duduk. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tafsir dari ayat ini adalah Allah tidak membebani seseorang yang ibadah semampunya. Jika dia mampu berdiri, maka berdiri. Tidak mampu berdiri, maka duduk. Tidak mampu duduk, tidak kuat, maka berbaring. Maka tidak mampu berbaring, maka telentang mutojian. Itu tafsir ayat ini. Allah tidak membebani seorang hamba yang mau beribadah sholat. Selama pikiran kita sehat, masih tetap diwajibkan sholat. Jangan ini baru sakit gigi, nggak mau sholat. Bu, yang terakhir R. Apa itu R? Rayakan Lebaran kita dengan sederhana. Jangan terlalu mewah. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita yang pengen beli baju enggak beli, boro-boro beli baju, kuota aja enggak punya. Ibu sudah beli baju baru, Bu? Belum. Enggak usah beli baju baru, Bu. Biar anak-anak kita jangan manja, udah tuwir kayak gini gak usah alamat. Kan masih banyak baju yang lama, ya Bu ya. Nyanyiannya kan kayak gini. Apa nyanyiannya itu, Bu? Baju baru, alhamdulillah. Apa terusnya? Untuk dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Yang penting Idul Fitri bukan baju baru, tapi keimanan yang baru. Karena ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan sudah lulus. 1 bulan penuh kita diterpa, diberi ujian untuk bersabar. Ujian orang puasa itu marah-marah, enggak sabaran. Itu ujian orang berpuasa. Ibu sering marah? Sering. Ibu sering enggak sabar? Sering. Kenapa? Karena emang ujian puasa itu enggak sabar, pengennya cepat. Siapa yang merongrong supaya kita enggak sabar? Setan. Maka latih 29 hari atau 30 hari 1 bulan penuh ini dengan bersabar. Ibu siap bersabar? Apa pahala kita di saat kita senantiasa bersabar? Wallahu ma'as sabirin. Allah akan beserta orang-orang yang senantiasa di dalam dirinya bersabar. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Yang hari ini 17 Ramadan kita duduk di majelis Talim Ar-Rahmat. Ustaz akan kupas apa itu keistimewaan nuzulul Quran. Pengajian ini tepat, Bu. Hari ke-17 di bulan suci Ramadan, di mana Allah turunkan Al-Quran yang disebut dengan nuzulul Quran. Jamaah yang dirahmati, siapa itu? Mereka yang senantiasa di bulan suci Ramadan tadarusan membaca Al-Quran. Bu, benar serius rajin baca Al-Quran? Alhamdulillah. Luangkan waktu kita untuk baca Al-Quran. Kalau waktu kita habis sholat asar baca Al-Quran, jangan ditinggalin habis sholat asar. Kenapa? Karena memang kalau habis maghrib nggak keburu. Di situ banyak kolak, es buah, segala macam.
nggak keburu baca Al-Quran. Kalau waktu kita untuk baca Al-Quran menjelang sahur, jangan ditinggalin, istiqomahin. Karena memang Rasul mengatakan, bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kepadamu di hari kiamat memberikan syafaat kepada si pembacanya. Al-Quran diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada kita kalau kita gemar membaca Al-Quran. Talil Quran. Satu orang yang dirindukan, satu orang yang dikangenin, satu orang yang dicintai oleh Al-Quran, oleh surga adalah mereka yang rajin dan gemar membaca Al-Quran. Ustaz, boleh nggak saya baca Al-Quran tapi melalui handphone? Karena memang pada saat saya pegang Al-Quran tidak punya wudhu. Karena memang di kantor nggak ada Al-Quran. Karena memang saya di dalam mobil nggak pegang Al-Quran. Boleh nggak membaca Al-Quran melalui Al-Quran digital lewat handphone? Boleh nggak, Bu? Boleh. Silahkan. Karena sekarang zamannya zaman canggih. Apapun bisa diakses aplikasinya. Silahkan download aplikasi Al-Quran. Dibaca Al-Quran. Dan kita sebagai manusia di saat ada orang atau ibu-ibu di samping kita sedang pegang handphone, jangan suudzon. Kalau handphone baik, itu malah main handphone baik. Jangan sampai kita suudzon. Tidak semua yang pegang handphone itu main handphone yang tidak berguna. Banyak mereka yang pegang handphone pas dilihat sedang baca Al-Quran. Banyak mereka yang sedang pegang Al-Quran, yang sedang pegang handphone, yang dilihat adalah aplikasi-aplikasi Islami yang menambah keimanan tentang puasa. Talil Quran. Pertama, golongan orang yang dirindukan surga adalah orang yang gemar baca Al-Quran. Jadikan luangkan waktu. Jika dari tanggal 1 sampai tanggal 17 kita sama sekali sibuk nggak pegang Al-Quran dan nggak mampu baca Al-Quran, mulai malam ini pegang Al-Quran. Kenapa? Supaya kita pengen mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Kalau sampai saat ini ibu belum menghatamkan Al-Quran, apalagi hatam 1 juz pun belum, perlu introspeksi diri. Jangan-jangan Allah nggak mau berkalam-kalam dengan kita. Bukan kita yang malas untuk baca Al-Quran, tapi Allah yang malas enggan ingin ngobrol dengan kita. Tuh, kan ngeri. Ibu pengen ngobrol sama Allah? Pengen diskusi munajat sama Allah? Pengen curhat sama Allah? Baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran firman Allah. Karena Al-Quran kalamullah. Siap baca Al-Quran nanti malam, Bu? Insya Allah baca Al-Quran. Pegang Al-Quran di atas lemari yang masih berdebu itu. Bekas mas kawin itu ya. Bersihkan Al-Qurannya. Ustaz, saya udah tua nggak kelihatan baca Al-Quran. Cuma bisa baca Yasin doang khatam. Silahkan baca Yasin yang kita mampu. Kalau emang kita tidak mampu membaca Al-Quran, tidak mahir baca Al-Quran, yang bisa aja apa? Mumpung ini bulan suci Ramadan. Kenapa? 1 huruf di luar bulan puasa 30 kali lipat pahalanya. Tapi di bulan suci Ramadan 1 huruf 700 kali lipat. Itu 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim ada 20 huruf. 1 huruf kali 700. 700 kali 20 berapa? Ibadah sunnah di bulan suci Ramadan pahalanya mendapat ibadah wajib. Lantas sampai kapan kita nggak mau pegang Al-Quran? Tersinggung nggak? Siap baca Al-Quran? Siap baca Al-Quran. Jangan sampai kita nunggu dibacain Al-Quran. Mau baca Al-Quran apa yang mau dibacain? Mau baca. Kalau nggak mau baca Al-Quran, ibu nanti terbujur kaku dibungkus kain kafan. Di depannya dikelilingin oleh anak-anak dibacain pengen. Belum ya Bu ya? Iya. Daripada kita dibacain Al-Quran, mendingan kita baca Al-Quran. Ustadz, kenapa harus ditekankan baca Al-Quran? Karena memang dari 6 pertanyaan di alam kubur, salah satunya, ma imamuka. Apa imam? Apa itu imam? Pedoman. Apa itu pedoman? Apa yang kau imani? Kita jawab Al-Quran. Apakah kita mampu akan menjawab Al-Quran? Jika rajin kita baca Al-Quran semasa hidupnya, kita tinggal duduk manis, Al-Quran yang akan menjawab. Karena dulu pernah ada cerita di sebuah kitab.
Di saat dia ditanya, ma imamuka, dia cuma jawab Yasin. Ma imamuka, Yasin. Ma imamuka, Yasin. Cuma bisa baca Yasin. Malaikat bingung, lapor sama Allah, ya Allah, ini ada hambamu. Di saat saya tanya ma imamuka, dia bukan Al-Quran, ya Allah jawabnya. Apa jawabnya? Yasin. Ternyata si nenek-nenek ini hafalnya cuma Yasin. Baca Al-Qurannya yang biasa baca cuma Yasin. Di saat dia baca nggak bisa, cuma hafal Yasin. Orang dulu mau ngaji susah, cari ustadz susah, cari guru ngaji susah. Cuma mendengar, akhirnya hafal. Lantas apa kata Allah? Biarkan dia kekasihku. Karena Yasin dari nama Muhammad. Berarti dia cinta dengan Muhammad. Orang yang cinta dengan Muhammad akan mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Seperti itu kita pengennya. Ya Bu ya? Nah, satu, talil Quran. Orang yang gemar baca Al-Quran akan dirindukan surga. Sungguh indah majelis taklim ar-rahmat, ibu-ibunya saat ini dirindukan, dikangenin, disayangin surga. Mudah-mudahan sampai nanti kita di alam barzah, sampai nanti kita di akhirat dipanggil-panggil oleh surga. Amin ya robbal alamin. 2. Golongan orang yang dirindukan surga adalah wahifzil lisan. Wahifzil lisan. Apa itu hifzil lisan? Orang yang mampu di bulan puasa menjaga lisan. Bu, lisan ada tulangnya enggak, Bu? Lidah ada tulangnya enggak, Bu? Ada enggak? Enggak ada. Lidah enggak ada tulangnya, Ustaz. Tapi tajamnya melebihi pedang. Tajamnya melebihi silet. Benar enggak, Bu? Satu kata ucapan dari lisan yang menyakiti perasaan orang lain itu lebih sakit dari irisan bawang. Ketika kita ngiris bawang kena sedikit, aduh keluar darah, cuma aduh perih doang. Tetapi kalau sudah lisan yang menyentuh hati, jangankan sekarang sampai tutup dinding pun belum mampu memaafkan karena hati yang tergores. Maka di bulan suci Ramadan ini hifzil lisan, jaga lisan, jaga ucapan. Rasulullah pernah bertanya, Rasulullah pernah memberikan jawaban kepada seorang sahabat, hifzil lisan. Banyak orang yang masuk neraka gara-gara Rasul menunjuk telunjuknya kepada lisan. Gara-gara ini kata Rasul. Dan banyak orang yang masuk surga gara-gara lisan, banyak orang yang terjerumus ke neraka gara-gara lisan. Biarpun ibadah kita hebat, tadarusan baca Al-Quran, tahajudnya rajin, tapi kalau omongannya sering menyakiti perasaan orang lain, bukan surga tempatnya. Benar? Dulu Rasul ditanya oleh orang sahabat, ya Rasul, saya punya tetangga, setiap dia lewat selalu ngomongnya nyakitin, nyeletuk, ngebully saya ya Rasul. Bagaimana Rasul? Padahal dia ibadahnya rajin ya Rasul. Padahal di pengajian dia selalu tampil ya Rasul. Bagaimana itu Rasul? Jawaban Rasul, hiya finnar, dia ahli neraka. Padahal ngajinya rajin, ibadahnya rajin, tapi omongannya gak enak, selalu nyakitin. Ngegas terus. Hele, si Reki, orang mampu, orang miskin. Sakit gak kira-kira? Sakit. Jaga lisan Bu ya. Jangan sampai menyentuh perasaan orang lain sampai sakit. Kalau sampai perasaan orang lain sakit, jangankan kita tahajud, sholat taubat, minta sama Allah. Sujud nangis pun minta sama Allah tidak akan diampuni selama kita belum minta maaf sampai yang bersangkutan. Ustadz pernah menyampaikan, iblis sudah malas, bosan berbuat dosa kepada Allah. Sudah malas, bosan membujuk, merayu manusia agar merekrut masuk ke neraka. Ketika iblis pengen bertaubat, minta kepada Nabi Musa. Zaman Nabi Musa. Hai Musa, tolong sampaikan kepada Tuhanmu. Sampaikan kepada Allah. Jika aku mau bertobat, apakah Allah mau mengampuniku? Kata iblis. Bu, kalau iblis minta maaf sama Allah, kira-kira Allah maafin gak? Kira-kira Allah maafin gak Bu? Lantas kata Nabiullah Musa,
Tunggu sini, saya akan lapor kepada Allah. Ya Allah, iblis datang kepadaku. Dia mau minta maaf, dia mau tobat. Apakah engkau mau maafkan? Jawaban Allah, siapapun yang datang kepadaku, jangankan dosanya 10, 20. Walaupun dosanya sundul langit, aku akan maafin. Tapi sampaikan kepada iblis, dia punya dosa bukan samaku. Dia punya dosa sama siapa, Bu? Sama siapa? Iblis punya dosanya. Sama Adam. Sama siapa, Bu? Kenapa sama Adam? Karena iblis nggak mau sujud, nggak mau tunduk, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya sombong. Dia lebih hebat dari Adam karena Adam diciptakan dari tanah. Jawaban simpel iblis, ana khairum minhu, kata iblis. Saya lebih hebat daripada Adam. Saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Ngomong gitu, iblis nggak mau sujud, sombong. Lantas bagaimana Allah, kata Nabi Musa? Sampaikan kepada iblis, dia tidak salah kepadaku, tapi dia punya salah kepada Adam. Dia suruh minta maaf dan sujud kepada Adam. Lapor Nabi Musa, iblis, Allah maafin kamu sebagaimana besarnya dosa. Alhamdulillah, kata iblis. Lantas saat ini kamu harus minta maaf kepada Adam dan kamu harus sujud kepada Adam. Kira-kira Ibu, iblis mau sujud enggak? Mau minta maaf enggak sama Adam? Apa jawaban iblis? Dengan congkaknya, "Hei Musa, saat Adam masih hidup, aku tidak mau sujud dan minta maaf. Apalagi sekarang Adam sudah mati." Segitunya, Bu, iblis sombongnya merasa paling hebat. Jadi, biarpun kita ibadahnya hebat, ilmu kita tinggi. Iblis itu ibadahnya hebat, kita mah kalah, Bu. Iblis itu ajajil. Rajanya paling ibadah, rajanya malaikat. Kenapa diusir dari surga? Punya sifat sombong. Pantas gak kita sombong? Layakkah kita sebagai manusia yang biasa, yang ibadahnya kayak gitu-gitu aja, sujudnya pikirannya kemana-mana, baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kira-kira nanti pengajian pakai kerudung apa ya? Allahu Akbar. Oh ya, jarum pentul yang warna pink itu di mana, Pak? Sami Allah liman hamidah. Nanti tukar kado, kira-kira kadonya apa ini? Jangan-jangan dapat kado ini. Allah, sujud. Aduh, jangan-jangan kadonya gelas ini. Allah. Terus dari mulai takbiratul ihram sampai salam enggak ada khusyuknya, Bu. Pengen masuk surga. Kan aneh. Maka melalui syafaat dan rahmat Allah kita raih surganya Allah. Di bulan suci Ramadan ini kita raih dan tebarkan kasih sayang. Karena ibadah kita enggak ada khusyuknya. Lantas bagaimana, apakah kita sholat kita berhenti? Jangan. Biarpun sholat kita enggak khusyuk, teruslah sholat. Rasul masuk masjid melihat seorang pemuda duduk di masjid nangis. Kata Rasul, kamu kenapa nangis? Rasul, dimulai dari takbiratul ihram sampai salam saya enggak pernah khusyuk ya Rasul. Saya pikiran kemana-mana, mikirin ekonomi ya Rasul. Saat aku pulang istri marah-marah. Bagaimana supaya mendapatkan uang? Bagaimana supaya menafkahkan keluarga ya Rasul? Di situ pikiran saya Rasul. Enggak ada khusyuknya ya Rasul. Rasul diam. Mikirin pemuda yang sedang sholat, punya anak istri, sholatnya enggak khusyuk. Ekonomi itu ternyata membuat manusia pusing. Ya Bu ya? Apalagi angsuran belum dibayar. Apalagi token sudah berisik kayak mulut tetangga. Titit-tititnya minta ampun, Bu ya. Pantek pakai sapu, Bu. Lantas Rasul duduk, Bu. Rasul, bagaimana sholat saya? Kata pemuda itu nangis. Diterima enggak? Rasul masih diam. Akhirnya datang sahabat. Datang lagi, rame. Semuanya terdiam. Kenapa? Karena melihat Rasul diam, sedih. Dan melihat di depannya pemuda masih menangis. Lantas Rasul ngomong, wahai sahabat, lihatlah seorang pemuda ini, kenapa dia menangis? Berbisik semua sahabat di dalam masjid Quba. Kata Rasul, si pemuda ini selama dia sholat, pikirannya kemana-mana dan tidak ada khusyuknya. Sahabat terdiam. Waduh, itu galah iya.
Sama saya aja Rasul. Pikirannya kemana-mana, mikirin itu, mikirin ini. Semuanya ternyata sholatnya tidak ada yang khusyuk. Termasuk kita yang di sini ya Bu ya. Lantas Rasul ngomong gini, hei pemuda dan semua sahabat, siapapun kamu, sholatlah walaupun pikiranmu kemana-mana. Sholatlah biarpun pikiranmu kemana-mana, daripada kemana-mana nggak mikirin sholat. Sholatlah terus. Sholat mengajarkan kepada kita, sholat adalah doa. Jika sholat kita baik, insya Allah ucapan kita, pergerakan perbuatan tubuh kita menjadi baik. Jangan sampai sholat kita tidak diiringi dengan majelis ilmu. Lantas Rasul memberikan wejangan, ngaji, ngaji, ngaji. Dan tidak melupakan ibadah. Ibadah, ibadah, ibadah. Dan jangan sampai melupakan ngaji. Dan kita kumpul di sini adalah sedang ngaji menuntut ilmu dan diisi dengan ibadah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan menjaga lisan. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini lisan kita menyakiti perasaan orang lain. Jika mau diucapkan, dipikirkan terlebih dahulu. Kalau saya ucapkan nantinya menyakiti perasaan orang lain, lebih baik istighfar dan dipendam, jangan ngomong. Ya Bu ya. Kalau sudah ketelanjuran ngomong gak enak, segera minta maaf. Ibu sering minta maaf? Sering minta maaf? Minta maaf Bu. Minta maaf. Nanti di saat kita beres pengajian, salam-salaman kan Bu ya. Seseorang kata Rasul, yang mana dua muslim bertemu, saling memaafkan dan saling musafahah bersalaman, maka dosa-dosa dari pergelangan tangannya, dari jari-jarinya akan rontok, akan jatuh semua. Tapi salamannya jangan sama ustaz, sama ibu-ibu perempuan. Bersentuhan. Kalau ustaz nggak boleh bersentuhan ya Bu ya. Ya baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz mau bertanya, kan ini bulan puasa, kalau ada orang hamil muda, puasa lah, dia tuh mabuk, muntah itu apakah batal? Sudah? Dalam puasanya. Ya, baik. Sekiranya itu aja Ustaz. Baik, jawaban yang bagus sekali. Kalau ada perempuan yang hamil muda, jika dia kuat untuk berpuasa, maka puasa lebih baik. Tapi di saat dia dipaksa berpuasa muntah, tidak kuat, muntah itu bisa membatalkan puasa. Ingat, muntah itu bisa membatalkan puasa. Maka batal puasanya otomatis wajib diqodho. Jika ada seorang ibu hamil, kalau dia berpuasa dan di dalam dirinya saya kalau berpuasa takut kasihan janin yang ada di dalam perutnya, takut kurang sehat. Kalau dia hanya kasihan dengan janinnya, nanti dia bayar qodho puasa plus bayar fidyah. Tetapi kalau dia berpuasa dan kalau dia tidak berpuasa, mikirin jasad dirinya, fisik dirinya, saya mau berpuasa tapi saya nggak kuat, lelah karena sedang hamil, maka dia cukup bayar qodho puasa. Tetapi yang ketiga, kalau dia yang dikhawatirkan fisiknya tidak kuat dan kasihan dengan janinnya, maka cukup membayar puasa saja dan tidak bayar qodho. Jawabannya, kesimpulannya, ibu-ibu muda yang sedang hamil, di saat dia muntah, maka hukumnya batal. Wajib mengqodho puasa. Kalau kuat puasanya nanti dipaksa puasa aja, karena yang berat itu membayar qodhonya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya Bu.
Puasa itu tergantung fisik. Kalau fisiknya kuat, wajib berpuasa. Tetapi kalau fisiknya kuat, tidak kuat, lemah fisiknya, dia paksa untuk berpuasa, ujung-ujungnya dia ngedrop, tidak kuat untuk berpuasa, maka diwajibkan untuk berbuka. Wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Jika nanti dia berpuasa karena fisiknya tidak kuat, maka silahkan berbuka, tidak dipaksakan dalam ibadah. Maka bagaimana untuk solusi membayar qada puasanya? Cukup membayar qada puasa saja jika nanti dia kuat puasanya. Tapi kalau dia tidak mampu untuk membayar puasanya karena fisiknya sudah sembuh, tidak kuat, cukup membayar fidyah saja. Ya, kalau memang tidak kuat untuk melaksanakan puasa dan mampu untuk membayar fidyah, silahkan. Tapi kalau jangankan untuk membayar fidyah, untuk makan sendiri aja nggak kuat, nggak mampu, maka tidak ada kewajiban. Itu bahkan dia pun diwajibkan untuk dizakati. Kalau kita mampu untuk membayar fidyah, ekonomi kita memadai, maka di situ kita wajib membayar fidyah sebagai tebusan puasa karena kita tidak kuat fisiknya. Menyalurkannya kepada 8 asnaf. Salah satunya pertama itu fuqara, orang fakir. Kedua, masakin, orang yang miskin. Ketiga, ibnu sabil. Apa ibnu sabil? Orang yang sedang mencari ilmu santri. Keempat, sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Salah satunya kiai ustadz yang mengajarkan ilmu agama. Kelima, amilin, orang yang badan amil zakat. Keenam adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Ketujuh adalah riqab hamba sahaya. Yang terakhir gorimin, orang yang terlilit hutang. Hutangnya bukan karena pinjol, hutangnya karena emang untuk ngasih makan anak. Hutang. Jadi zakat kepada orang yang banyak hutangnya nggak jadi masalah. Umpama kita punya tetangga, hutangnya numpuk, tapi hutangnya bukan karena judi, hutangnya bukan karena riba, silahkan zakat di situ, pahalanya besar. Tapi poin zakat yang paling nomor pertama, fuqara, orang yang fakir. Masih ada? Cara ngasihnya itu, madhab Syafi'i itu 1 hari. Berapa utang puasanya? 10 hari. Maka 1 hari dikasih. Nanti besok lagi dikasih seperti itu. Ustaz, bagaimana bisa dilanjut semuanya? Gak jadi masalah. Gak apa-apa. Bangga Bu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada bulan Ramadan ini sejatinya kan setan atau jin itu diikat karena bulan Ramadan. Tapi kayaknya fenomena yang ada, kebanyakan yang masyarakat godaan itu ada. Di mana itu? Padahal sesungguhnya sejatinya setan itu dikerangkeng atau diikat ya Ustaz. Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis mengatakan bahwa di bulan suci Ramadan setan-setan diikat. Pertanyaannya, setan yang mana dulu yang diikat? Setan yang mana dulu yang diikat? Karena ada setan yang senantiasa kita buat-buat, yang senantiasa bersemayam di dalam diri kita, yang gak mau keluar. Kenapa setan itu gak mau keluar? Karena memang masuk rumah kita gak mau baca salam. Karena memang kita masuk rumah nggak mau baca bismillah. Karena memang pada saat kita makan nggak baca doa dulu. Karena memang di saat kita tidur dengan suami nggak ada baca apa-apa. Disitulah setan selalu menemani kita. Bahkan tidur kita dipeluk oleh setan. Pada saat kita punya junub, kita nggak langsung mandi. Pada saat kita punya junub, habis berhubungan dengan suami, kita nggak mau ambil wudhu, langsung tidur karena lemas. Lah disitulah setan memeluk kita. Dia nggak mau diusir, dia nggak mau diikat, dia nggak mau dikerangkeng. Beda setan yang dikerangkeng itu Bu. Kalau setannya sudah bersemayam di dalam diri kita dan kita tidak mampu memerangi setan tersebut, maka susah untuk mengusirnya.
Bagaimana cara mengusir dan kerangkeng setan tersebut? Solusinya adalah mendekatkan diri sepenuh hati kepada Allah, pasrah diri, perbanyak taubat kepada Allah. Insya Allah di dalam diri kita setan akan mampu diperangi. Mengapa di bulan suci Ramadan banyak orang yang ribut? Mengapa di bulan suci Ramadan banyak orang yang tidak berpuasa? Karena setannya sudah nyaman di situ. Kenapa ada suatu rumah di bulan suci Ramadan masih ribut aja suami istri? Karena suami istrinya sudah berteman dengan setan. Ya Bu ya? Nah gitu. Jadi setannya gak mau keluar. Kenapa mulutnya di bulan suci Ramadan selalu mencaci, ngomongin gak enak? Karena di dalam dirinya setannya masih betah. Iya harus diruqyah. Maka kata Ustaz, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, di malam nisfu Sya'ban itu, Ustaz di situ ada channelnya khusus mengupas bulan nisfu Sya'ban. Orang yang di malam nisfu Sya'ban, dia benar-benar minta ampun karena di malam nisfu Sya'ban tutup buku setoran amal tahunan, dia langsung minta maaf kepada orang tua, minta maaf kepada suami, dan minta maaf kepada seluruh muslim dengan astagfirullahaladzim li wa liwalidayya dan seterusnya. Maka menjalankan ibadah suci Ramadan ringan. Kenapa? Setannya sudah diusir sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Maka latihannya sebelum bulan suci Ramadan di bulan Sya'ban. Ada malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu doa yang kita panjatkan diijabah. Seluruh amalan kita diangkat. Ya Bu ya. Makanya sebelum malam nisfu Sya'ban kita minta maaf kepada siapapun, khususnya orang tua dan suami. Suami minta maaf kepada istri. Sebentar lagi mau bulan suci Ramadan. Neng minta maaf ya. Neng minta maaf. Jangan lupa semuanya dipenuhi ATM-nya, rekeningnya nih, supaya ibadah suci puasanya enteng. Nanti puasanya enteng. Baik, terima kasih Bu. Masih ada? Waalaikumsalam. Ini Ustaz, kalau tadi yang berhak dibacakan itu kalau yang berhak menerima bayar puasa ini dia siapa? Kan zakat. Jadi kan kalau dia boleh. Saya yakin boleh. Anak yatim itu bukan penerima zakat. Tetapi kalau anak yatim itu miskin. Ingat, kalau anak yatim itu miskin, maka berhak menerima zakat. Ingat, anak yatim kan banyak. Ada anak yatim orang kaya. Walaupun dia orang kaya, hartanya banyak. Kalau acara santunan berhak diberi, tapi bukan zakat. Enggak yang sama. Kalau kita bayar ini dia puasa kita, boleh kan saya yatim atau asuhan yatim. Terima kasih. Ustadz jelaskan. Untuk bayar fidyah itu khusus 8 golongan, fakir dan miskin. Jika Ustadz mau nanya, apakah anak yatim itu miskin? Pasti miskin kan? Karena emang dia ditaruh di yayasan yatim piatu. Maka berarti tidak apa-apa. Intinya sudah yatim, miskin pula. Nah itu yang afdol. Udah jelas? Baik, masih satu lagi. Ya. Baik, seorang ibu adalah seorang koki, seorang juru masak. Tanpa masakannya dirasa, tidak tahu apakah enak, apakah enggak. Jangan sampai yang kita masak membuat lidah suami, masakan apa ini keasinan? Siapa yang disalahkan? Istri. Kalau istri disalahkan, nanti nggak dapat ridho dari
Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana solusinya di saat seorang istri, seorang ibu masak? Apakah boleh dicicipi? Boleh. Yang jelas mencicipinya cuma sedikit, bukan satu piring. Ustaz, boleh nggak kumur-kumur? Kumur-kumur bisa batal kalau kumur-kumurnya pakai kuah bakso. Jadi Bu, mencicipi masakan itu boleh. Cara mencicipinya begini, ambil sendok, ambil cicipannya sedikit, terus tempelin di sini, gitu. Jangan ditelan. Karena apa? Karena emang ujung lidah ini hebat. Paham Bu ya? Gak apa-apa kalau nyicipinya cuma sekedar mencicipi, bukan menelan. Yang batal itu menelan. Sudah selesai? Oh ya, terakhir nih tadi. Terima kasih. Baik. Langsung doa. Langsung doa. Baik Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup dengan doa, mohon diaminkan dengan ikhlas.